akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Sidang Idul Fitri yang saya hormati. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita pada pagi ini melaksanakan sholat Id yang merupakan satu produk hasil dari keistimewaan Ramadan. Satu bulan dengan kegiatan di siang hari saum, pembinaan sabar, berikut qiyam Ramadan. Sebagai pelaksanaan dari perintah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Sehingga dengan demikian maka bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Dalam arti istimewanya turun Quran kepada siapa yang melakukan sholat dengan penuh pengertian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Mari pada kali ini kita fokuskan pada imtiazu dinillah. Keistimewaan din Allah. Dinun dalam kamus berarti tadbirun. Tadbir adalah masdar dari dabar yudabbiru tadbiron yang berarti mengatur. Tadbir sama dengan pengaturan. Tadbir sama dengan regulation. Regulasi. Imtiazu dinillah sama dengan keistimewaan regulasi Allah. Kenapa kita mesti menelusuri keistimewaan? Kita ambil saja surat pendek. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah mendapat kemenangan, maka manusia masuk dinillah. Tadbirillah, masuk dinil Islam. Afwajan, secara berbondong-bondong. Kenapa berbondong-bondong? Orang-orang ini orang-orang tertekan, terintimidasi, tertakut-takuti oleh syuraka min dunillah. Begitu syuraka min dunillah, para pengatur selain Allah pada kolab, maka mereka bebas sehingga berbondong-bondong masuk bidinillahi afwaja. Maka perlu kita telusuri kenapa berbondong-bondong. Tentunya bukan melihat yang jelek, melihat yang indah, melihat yang bagus, melihat yang maju, melihat yang cerdas, melihat yang makmur, melihat yang adil. Itulah berbondong-bondongnya. Maka dari itu berkewajiban kita mempelajari imtiaz dinillah, keistimewaan regulasi Allah.
Selanjutnya kita terjun ke surat Nisa 54. Am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlihi. Ataukah mereka dengki kepada orang-orang yang Allah beri keutamaan? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Maka sungguh kami telah mendatangkan kepada keluarga Ibrahim kitab, hikmah. Hikmah dalam kamus diartikan jaudatul ra'yi, pendapat yang bagus, pendapat yang jitu, bukan pendapat yang meleset. Tentang isi kitab, bahwa isi kitab itu adalah pembangunan hasanah di dunia, tidak meleset dari itu. Pendapat yang itu, wa atainahum mulkan azima, selanjutnya kami beri kepada mereka kekuasaan yang besar. Bisa dihitung oleh kita kalau kita mau ngitung. Kekuasaan besar itu dananya juga harus besar. Tidak mungkin kekuasaan besar dananya cuman 5.000 pas-pasan untuk ngatur itu, ngatur ini, transportasi, komunikasi, dan sebagainya, pemerataan pembangunan, pemerataan kemakmuran, keadilan, dan sebagainya. Tentu harus dana yang besar. Tentu ilmunya tinggi. Jadi berarti mulkan aziman itu seperti itu. Itulah imtiyaz dinillah. Keistimewaan regulasi Allah. Kita bawa lagi explore ke Al-Baqarah 201 yang menjadi doa sapu jagat, kata anak-anak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka ada yang menyatakan pinta, wahai pembimbing kami, berilah pada kami kehidupan hasanah di dunia ini, kehidupan hasanah di akhirat kelak, serta selamatkanlah kami dari azab kehidupan nar. Hasanah itu bagus, hasanah itu baik. Masa tidak indah, masa tidak bersih? Masa kehidupan indah itu orangnya misunderstanding melulu, salah paham melulu? Masa kehidupan indah itu tidak cerdas? Masa kehidupan indah itu tidak makmur? Masa kehidupan indah itu tidak adil? Bukan indah kalau memang tidak adil. Itulah imtiyaz dinillah. Kita eksplor lagi ke Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, serta berbuat patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, niscaya kami buka atas mereka berbagai kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Olah itu untuk kemakmuran. Kita eksplor lagi ke surat Maryam 62. Kehidupan hasanah itu, kehidupan jannah itu, di dunia hasanah, fil akhirat hasanah belum ya. Di dunia hasanah itu, la yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak mendengar di sana omong kosong. Dalam kehidupan jannah itu tidak senang dengan omong kosong, tidak terdengar omong kosong. Illa salaman. Yang terdengar di sana itu di Islam sistem perdamaian dikumandangkan di mana-mana. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asyiya. Bagi mereka di sana ada faktor penunjang dari pagi hingga petang.
mereka rajin mengambilnya, mereka rajin melaksanakan perintah wabtagu min fadillah setelah faida qudiyatis sholat fantashiru fil ard. Jadi ini semua imtiazu dinillah yang patut kita pahami, sehingga dengan demikian maka dinul Islam cukup menarik bagi manusia sehingga mereka berbondong-bondong ketika terbebas dari berbagai intimidasi. Kemudian kita ambil lagi surat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah seindah-indah umat ukhrijat linnasi yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian menyuruh ma'ruf, kalian mencegah munkar. Wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ahlul kitab itu ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah fasik. Turibat alimu dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Ahlul kitab itu oleh Allah dikenakan kepada mereka zillah, kehidupan hina dina, wal maskana, kehidupan miskin. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan perikatan dengan Allah yang menjadi perikatan sesama manusia. Berhubungan dengan Allah, mengambil ilmu, melakukan studi, itu berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah itu sholat, menerjemahkan ayat-ayat yang sudah dipelajari, sehingga kaulan sakilan mantap di hati. Setelah itu hablum minanas, praktekkan dalam hidup sesama manusia. Jadi kalau ahlul kitab di sini dikatakan dillah wal maskanah, maka khairu ummatinnya adalah orang yang melakukan hablum minallah wa hablum minannas. Itulah imtiazu dinillah yang perlu kita pahami dan perlu kita viralkan kepada manusia agar rajin-rajin melakukan eksplorasi ayat Quran untuk mengambil kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kita mengenal takbir itu adalah tempik kemenangan. Tempik kemenangan sampai-sampai pahlawan di Surabaya pun mengembukakan Allahu Akbar dalam mengusir penjajah. Tentunya itu adalah tempik kemenangan. Siapapun yang berjuang, siapapun yang terlibat dalam satu keadaan di mana perang harus dilakukan, ya, artinya keterpaksaan gitu ya. Bukan dengan sengaja tukang nyerang orang lain. Kalau terpaksa, nah barulah ada istilah perang. Allahu Akbar lah yang dikemukakan. Berarti itu adalah tempik kemenangan. Orang melakukan adzan Allahu Akbar berarti tempik kemenangan, meneriakan kemenangan Allah atas dakwah setan. Kita mengenal dalam Quran ada dakwah Allah yad'u ilal jannah wal maghfirati biidni, ada dakwah setan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ada Allahu Akbar, ada hayya al sholat, mari melakukan sholat. Ada hayya al falah, mari mencapai kemenangan. Masuk ke dalam sholat setelah iqamat, diawali takbiratul ihram. Jangan lupa ya pengkamusan, sebab pengkamusan itu bahan. Ahrama yuhrimu itu dakhala fil haram. Dakhala fil haram bukan masuk menjadi melakukan haram, tapi masuk kawasan suci. Masuk kawasan suci
masuk kepada sholat, menghadap Ka'bah. Ka'bah lambang dari Allah sebagai komandan perdamaian dunia. Dengan komandonya Quran, menurut sunnah Rasul. Kemudian doa iftitah sebagai satu pembukaan dibuka dengan antara lain ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo. Ingat, sadar bahwa orang yang salat ada di lingkungan semesta angkasa dan bumi ini. Semesta angkasa dan bumi ini hidup patuh menurut kebijakan Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasajar wad dawab. Itu alam semesta. Wa kasirun minan nas, manusia mukmin. Wa kasirun haqqo alaihil adab, orang yang bersikap negatif terhadap dakwah Allah. Ujung ayat menceritakan innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi masuk di dalam doa iftitah kepada inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Antara lain di sana dinyatakan wa ma'ana minal musyrikin. Dinyatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Syarikun itu partner. Allah dalam mencipta alam semesta tidak punya partner. Nggak ada satupun yang membantu. Dalam mengedarkan alam semesta tidak ada satupun yang membantu. Dalam mencipta manusia tidak ada satupun yang membantu. Bikin hidungnya, telinganya, dan sebagainya. Kemudian begitu mengajarkan kepada manusia qadaruhu khairuhu wa syarruhu, manusia tanggapi, di sanalah muncul orang yang turut campur ngatur. Itulah syarikun. Jadi la syarika lahu, di dalam mengajar pribadi jangan turut. Apa yang ditanggapi dari ilmu Allah saja sampaikan kepada orang. Kalau dalam belajar sebagai orang mutawakilun, tuntut ilmu Allah yang disampaikan oleh pengajar. Cek ayatnya, lihat hadisnya, eksplor ayatnya, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka tidak ada yang turut ngatur. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian saya merasa diperintah. Demikian dalam menggali kemakmuran, demikian dalam membina kecerdasan, demikian dalam kebersihan, keadilan, dan sebagainya. Norma-norma kehidupan indah yang perlu kita tuntut. Jangan ada yang turut ngatur. Kalau ada yang turut ngatur, itu namanya bikin kekacauan. Seperti halnya orang sedang membuat bangunan dengan ukuran-ukuran yang tepat, horizontalnya, vertikalnya, ada anak-anak yang turut bantu istilahnya. Ya, anak-anak tidak punya perhitungan, ujungnya yang vertikal jadi miring dikit. Itulah gangguan-gangguan. Nah, makanya hidup ini la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Masuklah ke dalam Al-Fatihah. Kalau dilihat dari historis, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berawal dari Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika oleh karena ada tantangan. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, wa id qala Ibrahimu li abi azar atattahidu asnaman alihatan. Ibrahim bertanya kepada ayahnya yaitu Azar, apakah pantas Anda membuat berbagai ajaran asnam menjadi berbagai yang diabdi? Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat secara ilmiah Anda dan bangsa Anda dalam kehidupan kesasar dulumat yang nyata. Di zaman Nabi Muhammad orang bercerita bahwa 360 patung di sekeliling Ka'bah, berarti itu men-take over fungsi Allah sebagai komandan. Di take over diambil alih oleh 360 syarikun jadi suroka.
Maka turun perintah kepada Nabi Muhammad, jangan hidup dengan suraka, tapi hidup bismillah. Lepas dari bismi arbabin min dunillah. Maka dengan bismillah pada Al-Fatihah, orang melepaskan diri dari berbagai pengaruh arbabin min dunillah, tetapi beralih kepada bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, apresiasi kepada fungsi Allah, menghargai, menjunjung tinggi fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, pengatur alam, fungsi Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahimah yarhamu rahmatan artinya menyayangi, arti kamusnya cuman ada keistimewaan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini Al-Asma'ul Husna. Kesatu dan kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Alam semesta diciptakan bermula dari rancangan. Yang kedua adalah memastikan menjadi berwujud. Jadi dilihat dari sudut sini, maka mengasihi dan menyayangi dengan fungsi Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, ada fungsi lain, yaitu perancang lagi pemasti. Tentu rasa sayangnya tidak ketinggalan, sebab semua bukan Allah mengkhianati manusia yang hidup mengabdi. Yang keempat, fungsi Allah sebagai Malik Yaumiddin, penguasa Yaumiddin. Yaum adalah satu peredaran, Yaum adalah satu jalannya kehidupan, baik alam semesta juga ada yaumnya, budaya manusia juga ada yaumnya, kemudian budaya kufur ada yaumnya, budaya iman juga ada yaumnya. Allah lah penguasanya. Maka dari itu, setelah itu Allah diperlakukan sebagai pihak kedua pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdialog dengan pencipta. Penghususan pengabdian, iyyaka na'budu, saya tidak hidup mengabdi, kami tidak hidup mengabdi menurut kebijakan lain, kebijakan Anda lah saja yang kami pakai. Kemudian dalam minta maunah juga hanya kepada Allah. Sebab Allah Somad itu ditanya oleh sahabat, Mas Somad, Nabi menjawab, alladzi yasmadu ilahil khalqu fil hawa'i. Somad itu adalah di mana seluruh makhluk mengarah kepadanya dalam keperluan. Nah, jadi minta maunah Allah dalam rangka ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang tadi dibaca, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa min man hadaina wa jtabaina. Itulah yang diminta. Sudah Anda berikan. Kalau Nabi Muhammad membaca siratal ladzina an'amta alaihim, berarti alladzina an'amta alaihim dari Nabi Isa sampai Nabi Adam berikut para mukmin yang mengikut mereka. Itu yang diminta. Kalau kita yang membaca siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam beserta pengikut mereka, itulah yang diminta. Begitu masuk ke ghairil maghdubi alaihim, majmuk dengan siratal yang tidak disebut, sehingga maghdub alaihim juga punya sirat, punya jalan hidup, aduk-adukan, kemudian dolin, penyalahgunaan juga punya jalan hidup. Itulah yang tidak mau. Nah, kemudian nanti diurai dengan surat-surat panjang, disimpulkan dengan surat-surat pendek. Kemudian Allahu Akbar menyelingi berbagai, dari berdiri ke ruku, dari ruku tidak sami Allahu liman hamidah, setelah itu takbir lagi ke sujud, kemudian antara dua sujud dan sebagainya, banyak takbir di dalam sholat, berujung kepada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbagai imtiyaz dinillah itu memang diminta di dalam setiap sholat. La raq'ata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi yang tidak ada al-fatihahnya. Sebab orang itu tidak menyatakan lepas dari arbab min dunillah, tidak mengapresiasi fungsi Allah,
tidak menghanyakan pengabdian kepada kebijakannya, tidak minta maunah, dan tidak minta Shiratal Mustaqim yang telah diberi kepada para rasul dan para mukmin. Adapun nanti hasanah fil akhirah bukan sekarang. Kalau Nabi Adam berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sampai sekarang fil akhirati hasanahnya belum. Kita juga belum. Itu nanti setelah terjadi hancurnya alam semesta. Di sana tinggal melihat hasil. Di sini di dunia adalah ruang ujian. Diuji. Otak yang diberi oleh Allah digunakan apa? Apa mikir untuk bagaimana mencongkel rumah orang? Apa dipakai mikir bagaimana kandungan makna dari ayat Quran? Apa dipakai mikir bagaimana menghancurkan bangsa lain supaya seluruh kekayaannya tumpah kepada bangsa kami? Apakah dipakai memikirkan bagaimana kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sehingga dengan demikian, maka seandainya saat ini ada pihak-pihak yang melaksanakan wa idukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, patut kita apresiasi. Siapapun yang melaksanakan kemakmuran, siapapun yang mengusahakan pendanaan untuk dakwah, untuk kehidupan berbuat baik sesama manusia, berarti harus kita hargai siapa itu yang melakukan itu. Apalagi itu adalah satu organisasi yang resmi, yang terbuka di kalangan pemerintah kita, yang mengusahakan dana sebesar-besarnya. Ya kita katakan tadi, mulkan adiman Nabi Ibrahim, tentu dananya besar. Jangan ada bahasa kayak munafikun, ngomongnya humul ladina yaquluna la tunfiku alaman inda Rasulillahi hatta yanfadu. Janganlah kalian mengeluarkan anggaran bagi mereka yang bersama Rasulullah. Yang bersama Rasulullah itu bukan penjajah ya. Itu pelaku perbuatan baik. Melakukan kebaikan untuk bangsa dan untuk manusia, yaitu yang bersama Rasulullah. Kata munafikun, jangan diberi anggaran itu hatta yang padu, hingga mereka bubar. Tetapi hendaknya menyemangati orang untuk melakukan sedekah jariah yang terus mengalir. Orangnya dikubur pun sedekah jariah jalan terus untuk mendanai dakwah, mendanai kehidupan hasanah yang tentunya harus sekaya mungkin, sebanyak mungkin. Jangan terkalahkan yang bersikap negatif saja dananya besar, untuk sekedar melakukan kejahatan demi kejahatan dia jahat, anak buahnya, keturunannya juga berharap supaya jahat juga kayak dia. Itu dipersiapkan dana yang luar biasa. Tetapi kenapa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tidak pernah memikirkan itu? Berarti disinilah ada terjadi misunderstanding. Dengan demikian maka kita mempelajari imtiyazu dinillah, imtiyazu dinil haq, imtiyazu dinil Islam, supaya kita sama memahami tentang keistimewaan din Islam itu. Kemudian kita pikirkan 3 sektor. Kalau kita meninggal ya kalau kita masih hidup juga lakukan, kalau sudah meninggal juga masih jalan. Satu, sedekah jariah yang terus berjalan, tidak ikuti kubur. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Tulisan bisa dibaca orang, rekaman bisa didengarkan orang yang masih hidup. Kemudian waladin solihin, dibina generasi penerus menjadi anak yang soleh. Siapapun yang melaksanakan itu, maka kita perlu apresiasi, perlu kita dukung, perlu kita junjung tinggi,
hindari jangan sampai terjadi. Wa qad istuhzi'a bi rasulin min qablika, sungguh sunah-sunah Rasul sebelum Anda telah diperolok-olokkan. Yang memperolok-olokkan sedekah jariyah itu memperolok-olok sunnah Rasul, yang memperolok-olokkan ilmun yuntafa'u bihi itu memperolok-olokkan sunnah Rasul, yang memperolok-olokkan upaya mendidik waladin solihin itu juga memperolok-olokkan sunnah Rasul. Jangan itu sampai terjadi. Sebab pemerintah kita saja sangat setuju dengan itu. Masa iya rakyatnya malah anti? Ini yang perlu kita pikirkan bersama dalam kaitan dengan Idul Fitri ini. Selama sebulan masing-masing kita siang hari melakukan saum pembinaan sabar, dan di malam hari sedapat mungkin melakukan qiyam Ramadan dengan bahan ayat-ayat yang sudah dieksplor, dipermudah, yasiru wala tu'asiru, sehingga masing-masing nanti akan mengenal tiap orang itu bukan hanya nama, bin dan alamat, tetapi mengenal kemampuan, sehingga dengan demikian tidak salah di dalam memberikan satu pelajaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sekarang Ramadan sudah tidak ada, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang masih ada umur, masih bisa ditingkatkan. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa tak bisa ku paksa, walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdayun merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Gadis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Aku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa tak bisa ku paksa, walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdanyut merdu,
Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis nadaku merangkai putih cinta. Gadis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Gadis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Kepada siapa ku bertanya, kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahumma berserah diri kepadamu. Allahumma selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya